Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pembahasan bagaimana cara menghindari spam. Oke, spam ini adalah salah satu momok atau musuh utama gitu ya, para pemain atau para pebisnis atau mereka yang bermain dengan email marketing. Salah satu musuh terbesarnya adalah spam. Nah, sebelum kita mencari solusinya, kita harus tahu dulu bagaimana cara kerja dari spam sebenarnya. Bagaimana kok bisa email kita masuk ke dalam spam? Oke, kita harus paham why-nya dulu. Oke, kenapa gitu ya? Agar kita tahu solusinya. Ya, spam itu sangat bisa dihindari, gitu ya. Asal kita tahu bahwa ada sebuah pola di dalam spam yang dimana setiap pola itu pasti bisa ditemukan solusinya. Oke, kebanyakan kita langsung cari solusinya, tapi kita nggak tahu sebabnya. Ini kebalik, ya. Jadi kita harus tahu dulu sebabnya kenapa masuk spam. Oke, masalahnya biasanya masalah umum yang ada di dalam email marketing, gitu ya. Itu berkaitan dengan konten dulu. Oke, yang paling banyak dikarenakan konten emailnya, misalkan kopas, misalkan. Kemudian membawa nama brand, besar, misalkan di dalam email tersebut ada namanya Facebook, ada namanya brand-brand besar intinya, itu juga biasanya berpeluang masuk ke dalam spam. Terus masuk ke dalam spam ini juga tergantung tool yang digunakan, tool email marketing yang digunakan. Karena nggak semua tool email marketing itu bagus ya, gitu ya. Terus nama pengirim, nah ini juga memberikan pengaruh. Semakin lama nama pengirim dan sudah banyak dikenal, itu juga akan semakin bagus di mata provider email yang digunakan. Misalkan Gmail, Yahoo gitu ya, itu tergantung sender yang kita gunakan. Terus nama domain. Jadi ketika kita menggunakan sender email gitu ya, itu kan menggunakan domain. Kalau domainnya sudah ditandain spam oleh orang lain, ini yang bahaya gitu ya. Jangan sampai domain kita ditandain oleh orang lain dan ini berakibat fatal. Artinya kita harus ganti domain lain yang fresh dan belum di-report spam. Oke. Jadi kita harus tahu sebab spam ini gitu ya. Nah, ini dia saya sebutkan kembali. Jadi terkait konten, brand, terus kopas mungkin toolnya, sendernya, domainnya. Ini kita carikan salah satu solusinya, satu persatu solusinya, ya. Jadi jangan memakai tool yang asal-asalan. Misalkan email marketing service-nya jangan sampai menggunakan tool yang sekali bayar, misalkan. Terus misalkan teman-teman menggunakan SMTP, gunakan SMTP yang memang kredibel, gitu ya. Kemudian sendernya jangan bawa brand besar juga, sendernya usahakan bersih. Terus domainnya usahakan jangan dibuat untuk nyepam, gitu ya. Intinya setiap spam yang terjadi itu pasti ada pola ini tadi, oke? Disebabkan beberapa ini tadi yang tentu saja solusinya juga sudah saya sebutkan, oke? Jadi begitulah materi dari saya di video ini tentang spam. Cara menghindari spam itu sangat mudah. Yang nggak mudah itu adalah menemukan masalah utamanya, oke? Dari saya itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.